Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Baik Kang Bro, siang hari ini saya mau melakukan penggantian kampas rem belakang ya untuk motor Honda Revo injeksi. Nah, ini motor penggunaan di area pegunungan Kang Bro. Setiap hari naik turun gunung. Jadi untuk bagian tromol belakang atau kampas rem belakang itu cepat habis untuk kampas rem. Kemudian pemakaian beberapa tahun juga untuk kondisi tromolannya ini sudah mulai ngantrong. Saya tunjukkan Kang Bro untuk kondisi tromolnya ya. Nah, untuk area yang bersinggungan dengan kampas, di sini terlihat sudah tergerus cukup dalam, dan di bagian tepi sini ada sisa bagian yang tidak tergerus. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan cara mengakali supaya rem tromol belakang setelah penggantian kampas rem itu tidak terlalu cepat untuk penyetelan ulang atau baru beberapa hari pemakaian langsung disetel lagi. Faktor pertama penyebabnya adalah karena ini pemakaian untuk di wilayah pegunungan, jadi proses pengeremannya itu sangat ekstrim Kang Bro. Beda dengan di wilayah daerah datar atau daerah perkotaan. Saya sampaikan untuk motor penggunaan di area pegunungan, untuk tromol ini cepat kemakan Kang Bro. Walaupun sampean menggunakan kampas original maupun yang non ori. Nah, di sini sudah diganti untuk kampas yang biasa ini ya, bukan original. Untuk kondisi kampas rem itu terlihat masih tebal Kang Bro. Tapi saat diinjak itu sangat dalam. Terasa sangat dalam karena apa? Rem motor daerah pegunungan itu kalau sudah mulai melalui atau melintasi daerah yang turunan tajam itu sudah langsung diinjak Kang Bro, sampai habis turunan itu baru dilepas. Nah, posisi untuk kampas rem ini masih terlihat tebal namun sudah madet kayak gitu istilahnya, atau orang Jawa bilang bantat. Jadi untuk rem itu terasa dalam dan juga tidak pakem kayak gitu ya. Nah, ini ada dua opsi pilihan Kang Bro. Saat kalian ingin mengakali rem tromol yang sudah mulai ngantrong, bisa dilakukan dengan cara ini, saya lepas dulu. Bisa dilakukan dengan cara Kang Bro mengganjal bagian as yang sini ya, diganjal menggunakan plat tipis, dililit. Itu opsi pertama Kang Bro. Jika kalian menggunakan opsi pilihan tersebut, maka untuk bagian tepian di sini ini harus kita ratakan terlebih dahulu supaya permukaannya rata dengan bagian yang tergerus oleh kampas. Tujuannya apa? Supaya saat kita memasukkan kampas rem ke dalam sana itu tidak susah, karena kita melakukan proses pengganjalan ya. Jika kampas di sini diganjel, maka kampas belum diinjak pedalnya pun sudah ngembang. Kalau sudah ngembang, nah ini kan nyangkut kalau dimasukkan ke sini Kang Bro. Nah, itu caranya kita ratakan dulu untuk tepian yang tidak tergores oleh kampas, supaya nanti saat kita melakukan pengganjalan dan proses pemasukan kampas ke dalam tromol itu tidak susah. Itu opsi pertama. Opsi kedua Kang Bro, kalian bisa mencoba menambah daging di area paha pengungkit sini. Ingat, yang ditambah itu bagian sini Kang Bro, sini sama sini. Supaya apa? Nanti saat diinjak untuk pedal remnya, nilai angkatan dari kampas rem itu akan lebih tinggi, sehingga mendesak kampas cepat mendesak ke bagian tromol. Walaupun diinjakan pedal remnya itu tidak terlalu dalam, tapi kampas sudah ngembang cukup tinggi. Itu opsi kedua Kang Bro. Nah, sekarang saya akan gunakan opsi yang pertama Kang Bro ya. Untuk opsi yang kedua saya pernah membuat videonya, silakan Kang Bro cek, atau saya sediakan di deskripsi video ini nanti untuk link videonya. Oke. Sekarang kita kerjakan untuk bagian tromol, kita ratakan dulu. Saya menggunakan mata tuner ya. Di sini saya gunakan mata tuner untuk proses pemerataan atau penggerusan dari tepian tromol ini.
Setelah proses penggerindaan untuk tepian ini sudah selesai, kita haluskan menggunakan amplas. Oke Kang Bro, kalian bisa menggunakan plat tipis ya untuk menambahkan ketebalan di as ini supaya nanti kampasnya mengembang, atau bisa juga menggunakan kawat dililit di lingkaran as ini. Karena untuk plat tidak ada, saya gunakan kawat Kang Bro. Saya gunakan kawat bekas kawat email ya. Tujuannya ini supaya kampasnya lebih mengembang dan pijakan tidak dalam. Nah, jadi posisi saat dimasukkan itu mudah Kang Bro, karena untuk pinggirannya tadi sudah kita ratakan ya. Nah, meskipun kita sudah mengganjel bagian as ini, dan ini untuk posisi kampas sudah mengembang, posisi belum dipijak. Namun untuk proses pemasukannya itu ke tromol lebih mudah. Kalau misalkan tadi belum diratakan, dia pasti akan nyangkut. Oke, sekarang kita pasang di motor. Baik Kang Bro, untuk proses penyetelan rem ini sudah kita pasang ya. Saat nanti roda diputar, untuk pedal remnya itu langsung diinjak secara menghentak. Nah, baru dikencangkan untuk bagian mur as rodanya ya, biar permukaan kampas itu menggigit rata pada tromol. Oke ya, ini akan saya putar, nanti tolong diinjak ya Pak. Yuk, tahan terus, tahan. Nah, saat pedal rem ditahan, kita kencangkan mur as rodanya Kang Bro.
Tahan terus ya Pak. Wis. Jangan lupa kencangkan juga untuk penahan baut tromolnya. Sesuaikan kedalaman pedal Kang Bro menurut selera. Kadang ada suka yang agak kerasa dalam, kadang ada yang suka dangkal kayak gitu. Sama kayak model style kopling ya. Selera dari masing-masing pemilik motor. Nah, setelah sudah kencang, tadi kita kan melakukan proses penyetelan untuk rantai juga. Nah, ini untuk mur dari spannernya juga kita kencangkan. Pada saat kondisi mur as roda sudah kencang, biar nggak kendor lagi untuk penyetel rantai atau spannernya. Oke, kayak gitu Kang Bro. Saya mau coba dulu untuk remnya. Kalau nanti cintur bengkel termasuk berapa hari dipoles jadi rapat namanya anu memanjat orang apa amas kupling Ya, tenaganya kurang banget motor ini. kupling sikat-sikatukan bae lah ya. Kapas kupling, Yang pirang terake. kampas ganda. Terus kalau ana pirang. Baik Kang Bro, untuk proses perbaikan rem tromol ngantong udah jadi ya. Ini sudah ditunggu untuk pelanggan yang lain. Saya sudahi dulu untuk videonya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan komen. Juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam otomotif.